Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Gandeng FIFA, PJ Gubernur Heru siap undang tim ahli FIFA untuk renovasi JIS. Menteri PUPR dan Erick Thohir full support. Anies kerja begini mana mampu. Rekan sekalian, hari ini saya bersama dengan Ketua Umum PSSI dan Bapak PJ Gubernur meninjau lapangan kita ini, JIS ini, untuk dievaluasi. Kira-kira kita akan coba untuk dapat memenuhi standar FIFA dalam rangka persiapan U17 November 2023 ini. Rekan-rekan media, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri BUMN, saya yang satu mengucapkan terima kasih kerjasama yang baik Pak Menteri PUPR dan Menteri BUMN, PT Kereta Api dan seterusnya, bahwa ini kita sempurnakan yang mana yang harus kita sempurnakan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Menteri. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dilansir dari laman suara.com, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bakal meminta Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk turun tangan mengecek kelayakan Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini dilakukan agar Stadion Warisan ex-Gubernur Anies itu bisa menjadi salah satu venue Piala Dunia U17. PJ Heru mengatakan permasalahan yang menjadi kendala di JIS adalah akses jalan dan keluar masuk penonton. Selama ini, akses JIS yang tersedia baru berada pada rem barat, sementara sisi rem timur sampai saat ini belum dibuka untuk umum karena akses jalan keluarnya belum memadai. Diharapkan FIFA bisa memberikan rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kata PJ Heru pada Senin 3 Juli, kalau akses stadion kan sudah ada dari parkiran, akses tambahan untuk keluar penonton, ya keluar mobil, akses sekarang kan 2 pintu. Kita bakal minta FIFA untuk mengecek. Nah itu akses lainnya harus ada di belakang, samping atau dari danaunya di sisi timur JIS. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono meninjau Jakarta International Stadium. Kedatangan mereka untuk melihat bagian mana saja dari JIS yang perlu direnovasi. Pantauan dari laman detik.com Selasa 4 Juli 2023, Basuki, Heru, dan Erick awalnya melihat-lihat dalam stadion dari rumput hingga akses keluar. Peninjauan itu dimulai sejak pukul 9.30 WIB, namun peninjauan itu dilakukan secara tertutup. Selanjutnya, peninjauan tersebut selesai pukul 10.36 WIB. Setelah itu mereka tampak berdiskusi di area parkir. Pada pukul 11.17 WIB, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo yang datang terakhir tampak meninjau lapangan. Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan renovasi JIS akan rampung dalam 3 bulan. Stadion yang terletak di Jakarta Utara ini rencananya diajukan sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Namun, Erick belum mengetahui kapan FIFA akan datang untuk memeriksa JIS. Adapun Piala Dunia U17 2023 akan digelar mulai 10 November mendatang. Kata Erick Thohir pada Selasa 4 Juli, kita tunggu kapan FIFA kesini. Kemarin sudah rapat dengan mereka, kita ajukan stadion-stadion yang kita rasa bisa untuk tanding timnas masa depan. Kemarin sudah Surabaya dan Jakarta, kita juga akan beri kesempatan kepada stadion lain supaya timnas bisa dirasakan semua warga. Target 3 bulan rampung JIS dibereskan. Adapun kunjungan Erick kali ini dimulai sejak pukul 10 WIB. Ia berkeliling stadion, memeriksa sejumlah fasilitas dan rumput. Sementara ini, rumput stadion JIS menjadi persoalan pasalnya rumput tersebut dinilai belum standar FIFA. Oleh karena itu perbaikan ini akan segera dipercepat. Namun Erick sendiri belum bisa menjamin JIS akan dipilih FIFA untuk venue Piala Dunia U17 2023. Di sisi lain, banyak catatan untuk memperbaiki fasilitas stadion JIS dengan melakukan renovasi. Lantas apa sih alasan pemerintah mau renovasi JIS? Ternyata ada beberapa alasan. Yang pertama, sulitnya akses jalan penonton menuju stadion. Salah satu alasan renovasi JIS adalah sulitnya jalan akses penonton menuju stadion, minimnya trotoar pejalan kaki, banyaknya proyek pembangunan di dekat JIS, hingga akses masuk yang hanya dapat dilalui dengan satu pintu.
dikatakan. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki. Tetapi PKS yang membela, terasa betul bahwa tidak ada transportasi, artinya perencanaannya tidak benar. Sekjen PKS Damprat Erick Thohir, jangan hina JIS karya terbesar Anies Baswedan. Dibalas telak Eko Kuntadi, setuju, jangan dikecam, kemampuannya kan emang cuma segitu. Hahaha. Ini kan PSSI aja sebelum kami pun udah mengatakan begitu. Bahwa itu secara ini nggak standar FIFA gitu loh. Sebelum kami loh, sebelum dari PSSI zamannya Pak Erick. Nah, cuma ada alternatif nih. JIS, ayo, alternatif loh. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi emosi sentil Erick Thohir yang dianggap banyak bacot memperbaiki Jakarta International Stadium yang dibangun era Anies. Emosi Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi meledak sentil Erick Thohir setelah mengumbar komplain perbaiki JIS. Selain emosi sentil Erick soal JIS, Sekjen PKS itu juga meminta publik agar jangan mengecam Anies karena itu kelemahan dan perlu diperbaiki. Maka dari itu, Abu Bakar meminta BUMN membantu perbaiki, jangan banyak komplain. Melihat hal itu, bagian media sosial Eko Kuntadi memberikan respon terkait komentar Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Abu Bakar sebelumnya mendamprat Erick Thohir yang mengatakan kesiapan JIS harus ditinjau ulang. Abu Bakar tidak terima jika Erick terlalu banyak bicara mengenai JIS yang dibangun pada era Anies di DKI Jakarta. Kali ini Eko pun setuju dengan Sekjen PKS. Jangan mengecam Anies meski JIS banyak kekurangan. Menurut Eko, jika PSSI betul-betul ingin memperbaiki JIS, ada baiknya untuk segera dilakukan tanpa dicela. Karena JIS adalah hasil kerja maksimal Anies. Setiap orang ada batas kemampuannya sendiri. Hahaha. Setuju banget sih dengan Eko Kuntadi. Kemampuan Anies kan emang cuma segitu. Kinerjanya yang minim, kemampuan manajerialnya lemah. Dan dalam mengkaji sebuah program gak ada yang benar. Menjadikannya harus banyak dimaklumi. Maka dari itu Anies harus dibantu dalam menyelesaikan permasalahan stadion ini. Karena kalau hanya Anies sendiri yang menangani ya jelas gak nyampe. Jangankan JIS, masalah meneruskan program aja nggak paham. Dengan meneruskan loh padahal tanpa harus mikir ulang, tapi namanya juga Anies. Ia tak bisa memahami hal-hal yang simpel. Dia itu kan sok pintar, sok bisa kerja, tapi nyatanya apa yang ia kerjakan tak sesuai realita. Ia hanya bisa menghayal untuk bisa membangun istana dan meminang putri raja. Tapi yang dia bangun hanya tugu mati dan jualan ayat mayat. Bukan putri raja yang didapat, justru kebegoan yang bertambah. JIS yang dibangun Anies masih jauh dari layak, tapi ia buru-buru gembira dan mengklaim bahwa inilah mahakarya dan sebuah janji yang sudah ditunaikan katanya. Padahal warga mayoritas tidak meminta dibangunkan stadion, ya kan? Mungkin yang meminta warga khusus saja. Memang tidak salah membangun JIS, tapi ada program yang sudah disusun saat kampanye itulah yang seharusnya menjadi yang utama diprioritaskan. Tapi karena Anies memang tipikal orang yang tidak bisa kerja, makanya janji kampanyenya berantakan, tidak ada yang terwujud. Anies mengklaim punya gagasan tetapi semuanya disampaikan dengan kata-kata yang begitu mutar-mutar bulat gak jelas. Kata-katanya gak terlalu banyak, kata-katanya tidak jelas, terlalu banyak akrobat. Bagaimana bisa punya gagasan yang cemerlang yang bisa dipahami masyarakat dan bermanfaat, ya kan? Tapi PKS malah mau membela Anies. Padahal fasilitas dan standar kelayakannya harusnya sudah dipikirkan dengan matang loh sebelum dibangun. Ngaku aja lah, kalau Stadion JIS ini cuma layak dijadikan sebagai venue kadrun. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang berintegritas, jujur, cakap dalam bekerja, dan tidak memanipulasi agama. Jangan melihat agamanya, tapi perhatikan rekam jejak dan cara mereka hidup di tengah masyarakat. Jangan lagi ada Anies-Anies yang lain di Indonesia. Satu Anies saja cukup untuk menghancurkan Jakarta. Jangan ada korban provinsi, kota, atau kabupaten lagi, atau sebuah negara. Jadi bagaimana menurut Anda? Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas, di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Telak AHY, paloh ngebat usung Yeni Wahid jadi cawapres Anies. Ngakaknya Putri Gus Dur malah posting foto AHY. Ditolak mentah-mentah nih Om Brewok.